Absennya SBY, Megawati pada sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD 2026 ini akan menandakan apa dan mengapa hanya Pak Jokowi yang hadir di antara presiden-presiden yang masih ada ini. Wakil presiden pun terlihat hadir semuanya. Tapi apa yang bisa kita baca dari pertanda ini? Mari kita bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi di kedepannya dari peristiwa yang terjadi pagi ini. Mari kita lihat menggunakan kartu-kartu saya. Oke, bisa disebut mantan presiden nggak ya? Pokoknya Presiden Republik Indonesia. Ya, Presiden ke-5 dan ke-6. Ya, Presiden ke-5 dan ke-6 ini harus absen di rapat tahunan DPR, MPR, dan DPD. Ya kan, dimana seperti yang kita tahu Pak Jokowi hadir di acara ini juga dan bahkan jadi satu-satunya presiden Indonesia yang sudah tidak menjabat yang hadir di rapat tahunan ini. Nah, menurut Mas Denny sendiri, apakah karena kehadiran Pak Jokowi jadi dua presiden Indonesia yang sebelumnya ini juga tidak hadir? Menurut Mas Denny seperti apa? Kalau saya pikir kalau Bu Mega ya iya, pasti karena Pak Jokowi hadir, dia nggak hadir. Tapi itu menandakan artinya hubungannya dengan Prabowo itu nggak lebih penting dibandingkan ngambeknya dia pada Jokowi. Nah, kalau Pak SBY, saya pikir karena ya dia ini menganggap sama seperti Bu Mega, sudah ada kedua anaknya ini tadi ada di sana. Kedua anak ini maksudnya Bu Mega kan ada Mbak Puan dan SBY ada Mas AHY di sini. Walaupun Pak Jokowi kan ada Mas Gibran juga, tapi ya kan beda. Mas Gibran kan di sini sebagai wakil presiden. Tapi ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memang masih membersamai Pak Prabowo. Dan ini sesuatu yang dinanti oleh masyarakat, terutama dalam ketidakpastian dan blunder-blunder pidato yang akhir-akhir ini terjadi pada Pak Prabowo. Oke. Lantas, tapi maksudnya ini kan memang agenda tahunan ya Mas, seperti yang kita tahu. Dan juga pada akhirnya Bu Mega juga kembali tidak datang. Walaupun Bu Puan datang, tapi di berita sih saya lihat agak telat ya. Karena Pak Prabowo sambutan dulu. Tapi mungkin mengajakin mamanya terus nggak berangkat-berangkat, akhirnya berangkat juga akhirnya sendirian. Nah, tapi satu sisi yang seperti yang kita tahu ya, kemarin pun juga sempat dibahas, atau mungkin kalau kita bilang PDIP sendiri memang belum terlihat untuk bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Apakah dengan absen Bu Mega ini juga bisa kita bilang bahwasanya PDIP ini juga masih tidak akan tidak akan ya memang iya, dan ini meresahkan kader-kader PDIP yang berharap mereka ini jadi kader partai, ya paling enggak mereka ini ikut juga dalam pemerintahan atau meraktekin lah apa yang mereka dapatkan dari sekolah partai yang dipimpin upacaraan oleh Bu Mega sehingga dia nggak datang ke pidato ini. Jadi ini adalah pertanda bahwa selama Bu Mega ini masih sehat, masih memimpin, saya pikir selama Pak Jokowi ada, kayaknya haram hukumnya beliau ada di tempat yang sama atau para kader partainya ini ikut cawe-cawe dalam pemerintahan. Oke, Mas. Tapi dengan adanya momen Pak Jokowi di sana dan juga ini kan sebenarnya momen penentu ya, seperti yang kita sering bahas kemarin bahwasanya keresahan masyarakat ini sudah mulai memuncak dan juga mungkin ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo, apalagi di tengah carut-marut kepastian hukum yang tidak jelas di Indonesia ini. Kemarin main jaksa-jaksaan dan polisi-polisi yang diduganya seperti itu. Lantas apakah ini juga akan menjadi momen yang meningkatkan kembali elektabilitas Pak Prabowo nantinya di 2029? Saya pikir nggak usah 2029, sekarang pun elektabilitasnya pasti akan sedikit naik. Terutama saat Pak Prabowo di pidato ini, itu juga membahas tentang pencapaian-pencapaian BUMN dan lembaga negara yang memperoleh banyak sekali kenaikan pemasukan. Terutama PT Timah, terus kemudian ada dari, tadi yang saya catat ya di sini ya. Tambang, lalu cukai yang juga diharapkan bisa ditertibkan oleh Pak Purbaya. Hal-hal seperti ini sepertinya dinantikan oleh masyarakat. Dan juga tidak adanya blunder pidato yang dilakukan oleh Pak Prabowo selain masyarakat mengingatkan bahwa sholat Jumat sudah dekat. Karena pidatonya kayaknya lebih lama daripada yang direncanakan. Oke, Mas. Tapi ini juga maksudnya bisa menjadi sebuah kebetulan nggak sih di saat Pak Prabowo ini pidato tanpa, kalau kita bilang ya, tanpa adanya blunder, tapi di situ juga ada Pak Jokowi gitu. Maksudnya apakah memang ini ada diskusi atau mungkin ngobrol-ngobrol antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebelum terjadinya pidato di tanggal? Saya pikir nggak sampai ke Pak Jokowi ya. Ini kayak sesuatu yang mungkin sudah disampaikan oleh para pengawalnya, para punggawanya. Dan ini sesuatu yang Pak Prabowo juga ketahui, makanya dia pun lebih berhati-hati dalam menyampaikan pidato kenegaraan yang kali ini. Dan ini suatu hal yang
yang patut kita apresiasi. Terutama saat Pak Jokowi pun kita ingat, beliau ini kan sangat berhati-hati, bahkan terkadang memilih untuk tidak memberikan statement. Tapi Pak Prabowo ini lebih kepada seseorang yang ceplas-ceplos, dan saat beliau mengingat sesuatu dan harus disampaikan, ya beliau ingin menceritakan begitu saja. Mirip kakek saya dulu waktu saya masih kecil, terus tiba-tiba kita sedang main dipanggil, diwejangi, nanti terus kemudian lagi apa dipanggil, waktu ingat melakukan itu. Ini muncul dari sebuah keinginan terdalam untuk membagikan satu hal yang baik dan bisa berarti bagi generasi yang berikutnya. Oke, pada kehadiran Pak Jokowi di sidang DPR, sidang bersama DPR, MPR, dan DPD ini juga, apakah ini juga apa ya, bahasa Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwasanya hubungan Pak Prabowo kemarin apalagi sempat diisukan kayak, oh Mas Gibran nggak duduk di samping Ya Pak Prabowo. Itu gitu. ingin dibuktikan bahwa hal itu tidak benar, dan Prabowo dan Jokowi masih duit tunggal yang memang sampai sekarang ini belum selesai tugasnya untuk memberantas hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo tentu saja ya seperti pencapaian-pencapaian yang dia akui selama puluhan tahun Indonesia Merdeka ini belum terselesaikan. Di sini dimulai untuk diselesaikan. Dan ini tentu saja nggak mungkin kalau tidak ada cawe-cawe dari Pak Jokowi. Oke, terakhir Mas, ini kan juga sebenarnya momen rapat atau mungkin sidang bersama DPR, MPR, dan DPD ini kan juga salah satu momen yang cukup besar atau mungkin momen yang cukup simbolis lah, di mana di tahun kemarin ini Pak Prabowo juga sempat meneriakkan terima kasih Bapak Jokowi, tapi di tahun ini kayaknya nggak ada gimmick-gimmick yang apa ya bahasanya mencolok itu. Saya pikir ini satu hal yang juga mungkin kalau dikatakan ya udah sekali dilakukan, ngapain harus dilakukan sekali lagi. Mengetahui bahwa Pak Jokowi ini memang datang dan akhirnya mendukung, memberikan jempol juga. Ini adalah satu hal yang lebih daripada selama ini kita khawatirkan, satu sinyalemen yang positif, dan ini hal yang dinantikan oleh banyak orang, terutama saat kita tahu bahwa presiden yang sekarang mendapatkan dukungan dari presiden sebelumnya, yang mana dia ini pasti memiliki banyak sekali daftar hitam, hal-hal yang mungkin harus diselesaikan, sehingga continuity atau keberlangsungan dan keberlanjutan ini dapat terus dijaga. Apakah kalian juga berpikir demikian? Tulis komentar di bawah sini. Dan kira-kira kalau seandainya Bu Mega itu hadir, terus gak sengaja ketemu sama Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Tulis di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.